Yuk kita kenali 7 jenis kapal yang kerap berlayar di Indonesia. Setidaknya ada 25 jenis kapal yang dikenal dalam dunia pelayaran, mulai dari kapal kecil yang digunakan khusus untuk penumpang hingga kapal berukuran raksasa untuk mengangkut minyak atau peralatan berat. Berikut ini beberapa jenis dan fungsi kapal yang kerap ditemui di perairan Indonesia yang dicarikan dari beberapa literatur. Nomor 1 ada ferry Ro-Ro. Kapal ini mudah ditemui di pelabuhan-pelabuhan penyeberangan di Indonesia. Ferry ini didesain untuk menampung penumpang dan kendaraan yang berjalan keluar masuk tanpa bantuan katrol, sehingga disebut roll on, roll off atau Ro-Ro. Untuk itu kapal ini memiliki pin tanpa di bagian haluan dan buritan. Nomor 2 adalah kapal kontainer. Dari namanya kalian sudah pasti tahu bahwa kapal ini berfungsi untuk mengangkut kontainer. Ini adalah kapal khusus angkutan peti kemas berukuran standar. Kapal ini memiliki rongga atau shelf untuk menyimpan peti kemas berukuran standar, dan terkadang ada yang 20 feet ataupun 40 feet ataupun bisa lebih. Untuk menaikkan peti kemas ke atas kapal dengan cepat digunakan derek khusus. Derek-derek ini tersedia di dermaga terminal peti kemas dan ada pula yang terdapat di badan kapal. Di nomor 3 ada kapal tanker. Kapal ini dirancang untuk mengusung minyak dan produk turunannya. Jenis kapal ini mencakup pula tanker kimia dan pengangkut LNG. Dunia juga mengenal kapal yang disebut dengan super tanker, namanya yaitu Knok Nevis. Ukurannya membuat tanker tersebut sebagai yang terbesar di dunia. Di nomor 4 ada kapal tunda. Kapal tunda atau tugboat adalah kapal yang dirancang agar mampu bermanuver, seperti menarik atau mendorong kapal lainnya di pelabuhan, laut lepas atau sungai ataupun terusan. Kapal ini amat berjasa untuk menarik tongkang, kapal rusak, dan peralatan berat lainnya. Kapal tunda mempunyai tenaga yang lebih besar dibanding ukurannya. Mesin induk kapal tunda umumnya berkekuatan 750 sampai dengan 3000 tenaga kuda. Kapal tunda yang dipakai di laut lepas kekuatannya bisa mencapai 25.000 tenaga kuda. Dan seringnya kapal tunda berfungsi juga untuk menyandarkan kapal-kapal yang akan sandar di pelabuhan-pelabuhan di Indonesia. Di nomor 5 ada kapal kargo curah. Kapal kargo curah atau bulk carrier merupakan kapal dagang yang dirancang untuk menggotong kargo curah tanpa kemasan, contohnya biji-bijian, batu bara, dan semen dalam kargo. Biasanya ukuran bulk carrier ini sangatlah besar. Di nomor 6 ada tongkang. Kapal tongkang atau bas banyak dijumpai di sungai-sungai besar di tanah air seperti Pekanbaru, Sampit, Samarinda, dan Bontang. Kapal ini dibuat untuk kebutuhan transportasi sungai dan kanal dengan muatan seperti batu bara dan kayu ataupun pasir ya. Beberapa model tongkang tidak memiliki mesin atau propeller sehingga harus ditarik kapal tunda atau tugboat dan didorong oleh tow boats. Di posisi ketujuh ada hooper tongkang. Ini adalah kapal yang tidak bisa bergerak sendiri. Kapal ini umumnya dipakai saat reklamasi yang digunakan untuk mengangkut pasir, tanah, batu, dan sampah. Apakah kalian tertarik untuk bekerja di kapal? Dan dari ketujuh kapal yang sudah saya sampaikan, kalian pilih yang mana ya? Terima kasih. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ya.